Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال أيضا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقدر صديم، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tempat yang sebaik-baik tempat, di bulan yang dinyatakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di hari yang dimuliakan oleh Allah disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari ini kita masih mampu untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah yang merupakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan segala rangkaian amal aktivitas ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hati perhatian khusus untuk diri hati pribadi maupun seluruh kaum muslimin, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak terasa hari berganti berubah menjadi minggu. Minggu berganti minggu berubah menjadi bulan, bulan berganti bulan berubah menjadi tahun. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun 1440 Hijriah. Ada satu makalah dari Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala bahwa siapa orang yang tahun ini saat ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang tahun ini justru lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka mohon maaf, dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan disebut-sebut ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang yang di dalam hatinya punya nilai iman, ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu, hendaklah kita ini senantiasa mengintrospeksi diri, melihat, memperhatikan amal apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Wattaqullah, takutlah kau kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah sangat maha teliti atas apa yang sudah kita kerjakan. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sesungguhnya memberikan pesan yang paling penting agar kita mampu bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, amal apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan kita di hari akhirat nanti. Kita introspeksi diri kita setahun yang lalu, amal buruk apa yang sudah kita lakukan. Maka di tahun ini yuk kita sama-sama taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perhatikan amal baik apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Maka hari ini mari kita sama-sama tingkatkan dan kita usahakan, ikhtiarkan untuk senantiasa istiqamah di jalan. Maka pantaslah poin penting, sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia ketika masuk di tahun baru. Yang pertama adalah bermuhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisaban kita di akhirat sangatlah pedih. Bahkan di dalam Yasin diingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Lisan yang saat ini mohon maaf pandai bersilat lidah, lisan yang saat ini pandai membolak-balikan kata, pandai membolak-balikan fakta, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Mohon maaf di hadapan Allah tidak bisa berkata apa-apa. Tangan yang akan berbicara, kaki yang akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan saat ini. Di dalam satu makalah dikatakan, jangankan mohon maaf, baju yang kita pakai, sorban yang kita kenakan, rumah yang kita miliki, mobil mewah, jangankan hal itu, tambang 1 meter di dalam kitab, di dalam satu kitab dijelaskan tambang 1 meter dihisab oleh Allah dengan hisaban 7 hari 7 malam, itu hari akhirat tidak selesai. Lalu introspeksi dalam diri kita, baju, sorban, sarung, mobil mewah, bahkan rumah yang megah. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah? Bagaimana nanti kita dihisab di hadapan Allah? Maka pesan para ulama mengingatkan kepada kita, ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan dunia, maka jadikan harta itu, dunia itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan minimal ketika kita memiliki sarana, baju misalnya kita memiliki baju, maka yang pertama gunakan untuk ibadah. Setidaknya nanti kita hanya di hadapan Allah. Ketika baju itu ditanya dari mana didapat dan kemana dialihkannya, setidaknya baju ini pernah menjawab, saya pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah. Yang kedua dan terakhir menjadi poin penting untuk berhijrah. Setelah kita memuhasabah diri, yuk kita berhijrah. Hijrah artinya bukan cuma berpindah, tapi hijrah dimaknai dengan merubah diri kita dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kemarin ibadah kita belum khusyuk,
kita tingkatkan kehusuannya. Yang mungkin ibarat kita di tahun yang lalu belum memiliki ilmu, belum memiliki kualitas, maka yuk di tahun ini jadikan ibadah kita punya kualitas di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak ilmu, perbanyak majlis-majlis ta'lim. Mudah-mudahan setidaknya itu menjadi renungan kita di tahun 1447, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, tidaklah kita keluar dari 1446 Hijriah ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aib-aib kita senantiasa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa